Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kelompok 1 yaitu M. Faiz Abituren, An-Nur Laila Al-Atib, dan yang terakhir Widya Laili Komariah. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Filsafat pendidikan Islam merupakan gabungan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda, yaitu antara filsafat dengan pendidikan Islam, yang apabila keduanya digabungkan akan membentuk suatu makna yang utuh dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Sidi Ghazalba mengartikan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Menurut Muzayyin Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandasan ajaran-ajaran agama Islam, tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal mengenai segala hal yang berkaitan dengan kependidikan, dengan berlandaskan ajaran Islam tentang hakikat, kemampuan, dan potensi manusia agar dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing agar menjadi manusia yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Urgensi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berupaya untuk menumbuhkan suatu pemahaman dan kesadaran pada manusia. Maka, sangatlah penting sekali untuk memperhatikan konsep atau pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang diproses ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut pendidikan Islam, manusia itu dicetak untuk dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Pertama, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu otonom sering menemui masalah-masalah yang membutuhkan bantuan filsafat pendidikan. Kadang-kadang, pandangan filsafat pendidikan dapat mengubah teori pendidikan. Kedua, jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafiah, khususnya yang berhubungan dengan hidup dan manusia, maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan teori pendidikan sering memberikan bahan-bahan baru kepada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Dan yang terakhir, teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya, meskipun pandangan-pandangan tersebut harus diolah kembali. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu membina individu-individu agar menjadi manusia yang mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini, yang pada intinya yaitu membawa misi dari agama Islam itu sendiri, yaitu menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini.